Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali, teman-teman. Selamat berjumpa kembali di channel Soal Bagus. Kali ini, Soal Bagus akan share tentang soal latihan untuk ulangan harian atau penilaian harian kelas 3 SD atau MI tematik tema ketiga subtema keempat. Untuk subtema 1, 2, dan 3-nya sudah di-upload. Silahkan untuk disimak. Link sudah disediakan di kolom komentar atau di kolom deskripsi video ini. Baiklah, sebelum dilanjut silahkan di subscribe dulu channelnya untuk mendapatkan informasi terbaru, bisa berupa soal ulangan ataupun materi pelajaran. Oke, langsung saja kita bacakan soal-soalnya. Nomor 1, dengan keberagaman yang ada di Indonesia, agar tetap bersatu, semua warga harus mempunyai sikap titik-titik. A. Saling mencela, B. Saling menghormati, C. Saling mengejek, atau D. Saling berselisih. Ya, jawabannya ya harus saling menghormati. Nomor 2, sila ketiga Pancasila dilambangkan dengan gambar titik-titik. Ya, gambar apa? Iya, gambar apa bunyinya? Persatuan Indonesia. Lambangnya iya, pohon beringin ya. Nomor 3, apabila masyarakat mempunyai sikap bersatu, maka akan tercipta situasi titik-titik. Enggak kelihatan, kita ke ataskan dulu. Ya, diulang ya, apabila masyarakat mempunyai sikap bersatu, maka akan tercipta situasi titik-titik. Nah, situasi apa tuh? A. Permusuhan dan pertengkaran. B. Rukun dan damai. C. Perebutan kekuasaan. Atau D. Iri dan dengki. Ya, jawabannya ya tentunya akan terciptanya situasi yang positif ya, yaitu rukun dan damai. Error ini ya. Sebentar. Ya, rukun dan damai ya. Nomor 4, contoh aktivitas bersatu dalam masyarakat adalah A. Membuang sampah sembarangan, B. Merusak akomodasi umum, C. Menciptakan onar, D. Membangun pos kamling. Ya. Contoh aktivitas bersatu dalam masyarakat ya. Yang mana? Iya, membangun pos kamling ya. Ini yang 1, 2, 3 ini adalah yang negatif ya. Oke, nomor 5. Nah, bahan dasar pembuatan garam adalah titik-titik. Ya. Nah, di pelajaran tema 4 ini, subtema 4 ya, ada proses pembuatan garam. Nah, bahan dasarnya apa? A. Pasir, B. Air laut, C. Air biasa, D. Air hujan. Ya, air laut ya. Udah jelas. Nomor 6, contoh daerah penghasil garam di Indonesia. A. Pulau Kalimantan, B. Pulau Bali, C. Sulawesi, atau D. Aceh. Ya, yang mana? Ya, Pulau Sulawesi ya. Mungkin di pulau lain juga banyak ya. Tapi yang paling banyak adalah di Sulawesi. Nomor 7, proses perubahan wujud yang terjadi pada pembuatan garam. Ini prosesnya ya. Prosesnya itu air laut ya, dituangkan ke tempat udah yang sediakan, nanti terkena sinar matahari, maka akan terjadi A. menguap, B. membeku, C. mencair, D. menyublim. Ya, menguap ya. Air lautnya menguap, tersisalah garam gitu ya. Nomor 8, pernyataan yang benar adalah A. Air menguap karena terkena sinar matahari. B. Agar garam yang dihasilkan bersih, air laut harus ditambahkan setiap hari. C. Agar kualitasnya bagus, garam harus dipanen saat musim penghujan. Yang mana jawabannya? Ya, nomor 8 jawabannya A ya. Nomor 9. Salah satu akibat dari pemanasan global adalah pemanasan global. A. Hutan menjadi gundul. B. Mencairnya es kutub. C. Terjadinya banjir di mana-mana. Atau D. Tanah menjadi kering. Ya. Jadi ketika pemanasan global, itu yang terjadi adalah ya mencairnya es
di bagian kutub ya. Nomor 10, pemanasan global atau global warming adalah kondisi suhu bumi yang meningkat yang disebabkan karena titik-titik A. Polusi udara tinggi, B. Sampah yang menyumbat sungai, D. Penebangan hutan secara liar, atau D. Air tercemar limbah pabrik. Kenapa? Ya, karena polusi udara yang tinggi ya. Oke, nomor 11. Pemanasan global terjadi karena polusi udara yang tinggi. Kalimat tanya yang sesuai dengan pernyataan di atas adalah. Nah, ini kunci untuk membuat kalimat tanya dari kalimat ini adalah di sini sebab. Jadi ada sebab nih. Karena ya. Di sini ada karena. Nah, di situ ada karena. Berarti di sini kata tanya yang menyatakan sebab itu apa? Nah, ini kurang lebih seperti ini ya jawabannya. Apakah penyebab dari pemanasan global? Nah, jawabannya pemanasan global terjadi karena polusi udara yang tinggi, gitu ya. Oke, nomor 12. Waktu yang dibutuhkan petani garam untuk mengisi satu petak air laut adalah 2 jam. Berapa lama waktu yang diperlukan dalam satuan menit? Oke, kita hitung. Berarti, nah ini seperti ya perhitungannya. 1 jam itu adalah 60 menit. Maka kalau 2 jam berarti 2 dikali 60 menit sama dengan 120 menit. Seperti itu ya. Oke, lanjut ke nomor berikutnya. 13. Untuk memanen satu petak garam, petani garam memerlukan waktu 95 menit. Berapa lama waktu yang diperlukan dalam satuan jam? Nah, tadi dari jam ke menit, sekarang dari menit ke jam ya. Maka perhitungannya adalah seperti ini. Nah, seperti ini. Diketahui 60 menit itu sama dengan 1 jam. Nah, di sini di soal 95 menit. 95 menit ini terdiri dari 60 menit ditambah 30 menit ya. Nah, sekarang 60 menit itu sama dengan 1 jam. Maka 1 jam ditambah 30 menit. Nah, kesimpulannya maka jawabannya adalah 1 jam 30 menit. Nah, berapa lama waktu yang diperlukan dalam satuan jam? 1 jam 35 menit. Seperti itu. Nomor 14. Setelah memanen garam, petani membawa garam hasil panen ke pabrik. Waktu yang ditempuh petani menuju pabrik dengan berjalan kaki 1 jam 45 menit. Berapa lama waktu yang dibutuhkan dalam menit? Nah, berarti yang 1 jam ini dibuat ke menit ya. 1 jam itu 60 menit. 45 menit berarti 60 ditambah 45 ya. Berapa? Kita lihat. Nah, seperti ini. 1 jam sama dengan 60 menit. Maka 1 jam 45 menit sama dengan 60 menit. Nah, tadi 60 menit ya. Ini 1 jamnya jadi 60 menit ditambah 45 menit. Nah, jadi 105 menit. Berapa lama waktu yang dibutuhkan dalam menit? 1 jam 45 menit sama dengan 105 menit. Oke, seperti itu. Dia nomor 15. Ubahlah satuan menit menjadi jam. Nah, kita lihat di sini ya. Oke, nomor A, B, C, D, dan D. Jawabannya adalah, nah, seperti ini ya. 60 menit sama dengan 1 jam. 120 menit sama dengan 120 dibagi 60 sama dengan 2 jam. 180 menit sama dengan 180 dibagi 60 menit sama dengan 3 jam. Kemudian 300 menit sama dengan 300 dibagi 60 menit sama dengan 5 jam. Oke, seperti itu ya. 16. Udin menyalakan lampu kamar di pagi hari selama 2 jam 45 menit. Pada hari selama 5 jam. Pada malam hari ya, ini siang hari 2 jam 40 menit. Malam hari 5 jam 37 menit. Berapa lama Udin menyalakan lampu kamar? Oke, ini kita prosesnya kita menitkan terlebih dahulu ya. Nah, setelah menitnya diketahui, maka kita akan mengkonversinya atau merubahnya ke jam ya. Oke. Nah, seperti ini. 2 jam 30 menit sama dengan 2 dikali 60 ditambah 30 menit. Sama dengan 2 dikali 60, 120 ditambah 35 sama dengan 155 menit. Kemudian yang 5 jam 37 menit sama dengan 5 dikali 60
ditambah 37 menit sama dengan 5 dikali 60, 300 ditambah 37 sama dengan 337 menit. Maka lama Udin menyalakan lampu adalah 337 dikurang 155 sama dengan 182 menit, atau jika dikejamkan menjadi 3 jam lebih 2 menit. Ya, seperti itu ya. Oke, selanjutnya nomor 17. Alat yang digunakan untuk memotong karton adalah A. Gunting, B. Penggaris, C. Spidol, D. Buku gambar. Ya, gampang ya. Jawabannya adalah gunting. 18. Cara membuat kapal-kapalan dari kertas adalah dengan cara di apa ya? Menggunting, melipat, mengelem, atau memotong kapal-kapalan, yaitu melipat ya. 19. Jenis pekerjaan merekat atau menyambung dengan menggunakan jarum dan benang disebut merenda, meronce, menjahit, atau melukis. Apa tuh? Ya, menjahit ya, karena pakai jarum ya. Kemudian nomor 20. Perhatikan petunjuk pembuatan gulali di buah ini. A. Campurkan 500 gram gula pasir dengan 200 ml air matang, kemudian tambahkan pewarna jika diperlukan. B. Jika sudah dingin dan mengental, maka adonan gulali tersebut sudah boleh dibentuk. Lilitkan pada tusuk sate dan bentuk menjadi aneka bentuk yang kamu sukai. C. Aduk campuran tersebut hingga merata, kemudian panaskan di atas api sedang. Atau D. Kemudian D. Aduk-aduk terus hingga mendidih dan airnya mulai berkurang. Setelah itu api diamkan sampai adonan mengental. Nih, jawabannya yang mana ini? Ya, bukan yang mana. Seperti apa urutannya? Ya, dan urutannya adalah, ya, ini jawabannya A dulu ya. Campurkan 500 gram gula pasir dengan 200 ml air matang. Kemudian yang C, aduk campuran tersebut hingga merata. Kemudian D, aduk-aduk terus hingga mendidih dan airnya mulai berkurang. Dan yang terakhir adalah B ya, jika sudah dingin dan mengental maka adonan gulali tersebut sudah boleh dibentuk lilitan pada tusuk sate. Belepotan lagi ya. Pada tusuk sate dan bentuk menjadi bentuk aneka yang kamu sukai. Ya, itu seperti itu ya. Dia nomor 21. Ini 21. Perhatikan pernyataan berikut. A. Ambil lengan bagian kanan dan D. Lipat ke depan Anda sehingga lurus sejajar dengan bagian pinggir kemeja. B. Letakkan kemeja menghadap ke bawah pada permukaan yang datar. Pastikan mulus tanpa menimbulkan kerutan. C. Ambil sepertiga bagian kanan kemeja dan lipat ke arah tengah untuk urutan petunjuk. Apa nih? Oh, ini. C. Ambil sepertiga bagian kanan kemeja dan lipat ke arah tengah. Di pertanyaannya, urutan petunjuk melipat kemeja yang tepat yang mana? Bukan yang mana, seperti apa? Ini udah ada urutannya, tapi tidak berurutan ya. Ini berarti ambil lengan yang mana dulu nih? B dulu ya. Letakkan kemeja menghadap ke bawah pada permukaan yang datar. Pastikan mulus tanpa menimbulkan kerutan. Ini B ya. Setelah B, C ya. Ambil sepertiga bagian kanan kemeja dan lipat ke arah tengah. Kemudian A ya. Ambil lengan bagian kanan dan lipat ke depan Anda. Berarti jawabannya adalah B, C, A ya. 22. Pemanasan sebelum olahraga membuat agar otot menjadi titik-titik. A. Lentur, B. Lemah, C. Tegang, D. Kaku. Lentur ya. 22. 23 sekarang. Nih. Ini ada gambar. Gambar di atas menunjukkan anak yang sedang latihan. Apa nih latihan? Titik-titik bola. Ya, latihan. Ya, jawabannya adalah menggiring bola ya. 24. Teknik menggiring bola dapat dilakukan dengan titik-titik cara. Ada berapa cara? Iya. Ya, nomor 24 ada 3 cara ya. Yang pertama menggiring bola dengan kaki bagian luar, yang kedua menggiring bola dengan kaki bagian dalam, dan yang ketiga adalah menggiring bola dengan punggung kaki.
Selanjutnya nomor 25, jelaskan cara menggiring bola menggunakan kaki bagian dalam. Ya, jawabannya. Nah, seperti ini ya. Cukup panjang memang. Ya sebisanya aja ya teman-teman isi. Ini sikap awal, sikap penggiring bola, dan sikap akhir. Ya, seperti itu jawabannya. Demikianlah untuk pembahasan soal latihan ulangan harian, tematik tema ketiga, tema ketiga, subtema keempat untuk kelas 3 ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf bila ada kekurangan atau kesalahan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.